Perkenalkan, nama saya Ananda dengan NIM R1C1240003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang batuan metamorf untuk memenuhi tugas petrologi saya. Baik, batuan metamorf. Batuan metamorf itu kita mulai dari batuan, yang dimana batuan itu adalah kumpulan dari dua macam atau lebih mineral yang bersatu dan merupakan pembentuk lapisan bumi atau kulit bumi. Kita lanjut ke batuan metamorf, di mana batuan metamorf itu terdiri dari dua kata, yaitu meta dan morfik, yang dimana meta itu adalah perubahan dan morfik adalah bentuk. Sehingga pengertian batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami perubahan dari batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf yang mengalami metamorfosa. Kemudian ada metamorfisme, di mana metamorfisme itu proses rekristalisasi di kedalaman kerak bumi sekitar 2-30 km yang keseluruhannya atau sebagian besar terjadi dalam keadaan padat, yakni tanpa melalui fasa cair, sehingga terbentuk struktur dan mineralogi baru akibat dari pengaruh temperatur suhu sekitar 200-650 derajat dan kemudian dipengaruhi oleh tekanan yang tinggi. Kemudian ada agen-agen metamorfisme yang dimana dipengaruhi oleh temperatur, dimana temperatur ini merupakan penambahan panas sehingga mineral menjadi tidak stabil dan membentuk mineral baru atau kondisi baru. Sumber panasnya ini dapat berasal dari gradien geotermal, peluruhan radioaktif, ataupun migrasi. Kemudian yang kedua ada tekanan. Adanya peningkatan tekanan dapat menjadi agen-agen metamorfisme pembentukan batuan sedimen, pembentukan batuan metamorf. Kemudian yang kedua ada tekanan, yang dimana tekanan ini adanya peningkatan tekanan dapat mengubah batuan menjadi batuan metamorf. Kemudian ada fluida aktif, yang dimana fluida aktif ini merupakan perubahan komposisi kimia pelepasan H2O dan CO2. Contohnya seperti kalsit, CaCO2, dan lempung terurai melepaskan H2O dan CO2. Larutan ini akan mengendap pada kondisi dan temperatur yang sesuai. Kemudian lanjut ada tipe-tipe metamorfisme. Baik, yang pertama itu ada kontak, di mana metamorfisme kontak ini disebabkan oleh adanya kenaikan temperatur pada batuan tertentu. Kemudian yang kedua ada metamorfisme diskolakasi atau katalastik, di mana terjadi pada lokasi di mana batuan ini mengalami proses penggerusan secara mekanik yang disebabkan oleh faktor penekanan sehingga kompresional baik tegak maupun mendatar. Lokasinya metamorfisme ini terjadi secara lokal pada batuan yang dekat dengan magma chamber. Kemudian ada metamorfisme regional atau dinamotermal, di mana terjadi pada kulit bumi bagian dalam dan faktor yang berpengaruh adalah temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Regionalnya tegasan skala besar pada pemanasan batuan karena dip burial atau terkait dengan kerak bumi atau lempung kontinen, dan tubrukan atau soliding. Terus kemudian ada tipe-tipe metamorfisme beban, di mana terbentuk oleh proses pembebanan oleh suatu massa sedimentasi yang sangat tebal pada suatu cekungan yang sangat luas atau dikenal dengan sebutan cekungan geosinkline. Lanjut pada tekstur, di mana tekstur pada batuan sedimen itu terdiri dari lepidoblastik, di mana tekstur batuan metamorf ini didominasi oleh mineral-mineral pipih
yang memperlihatkan orientasi sejajar seperti mineral biotik, mica, dan sebagainya. Dapat dilihat contoh pada gambar. Mineral lepidoblastik ini adalah tekstur yang membentuk mineral-mineral pipih. Kemudian yang kedua ada nematoblastik, di mana nematoblastik ini terdiri dari mineral-mineral berbentuk prismatik menjarum yang memperlihatkan orientasi yang sejajar. Dapat dilihat pada gambar. Tekstur nematoblastik ini memang memperlihatkan bentuk prismatik yang menjarum. Kemudian ada idioblastik, di mana tekstur pada batuan metamorf ini bentuk mineral-mineral penyusunnya terbentuk euhedral atau batas-batas mineralnya baik. Terus kemudian ada kenoblastik, di mana tekstur pada batuan metamorf ini mineral-mineral penyusunnya berbentuk euhedral, batas-batas mineralnya rusak. Kemudian ada granoblastik, di mana tekstur batuan metamorf yang terdiri dari mineral-mineral yang membutir seragam. Kemudian ada porfiroblastik, di mana porfiroblastik ini adalah tekstur pada batuan metamorf memiliki suatu kristal besar atau fenokris tertanam pada massa dasar yang relatifnya halus. Kemudian ada tekstur plimset, di mana tekstur plimset ini terdiri dari blastoporfiritik, blastopsefit, blastopspamid, dan blastopspelit, di mana blastoporfiritik ini yaitu suatu tekstur sisa dari batuan asal yang bertekstur seperti kristal. Kemudian ada blastosefit, yaitu suatu tekstur sisa dari batuan sedimen yang ukuran butirnya lebih besar dari pasir. Kemudian ada blastospamid, sama dengan blastosefit, hanya saja di sini ukuran butirnya sama dengan pasir. Kemudian ada blastopelit, di mana tekstur sisa dari batuan sedimen yang berukuran butir lempung. Kemudian ada struktur batuan sedimen yang terdiri dari foliasi terbagi menjadi slati Schlieffex, merupakan derajat metamorf rendah dari lempung. Mineral-mineral berukuran dan kesejajarannya halus sekali memperlihatkan belahan-belahan yang rapat, di mana mulai terdapat daun-daun mica halus. Kemudian ada pilitik, di mana struktur ini hampir mirip dengan struktur sleti, hanya saja mineralnya dan kesejajarannya itu sudah mulai agak kasar. Derajat metamorfismenya lebih tinggi daripada sleti. Berikut adalah contoh struktur dari batuan metamorf foliasi, yang dimana yang ini adalah contoh dari sleti dan ini adalah pilitik. Kemudian ada sekistosa, ya, adalah suatu struktur di mana mineral pipih lebih dominan dibanding mineral butiran. Struktur ini biasanya dihasilkan oleh proses metamorfosa regional. Kemudian ada gneisik, yaitu di mana struktur ini jumlah mineral yang granulos relatif lebih banyak daripada mineral pipih. Dapat dilihat contohnya. Di sini ada contoh teks struktur sekistosa dan struktur gneisik. Dapat dilihat perbedaannya. Kemudian ada struktur non-foliasi, di mana terbagi dari hornfelsik, di mana dicirikan adanya butiran-butiran yang seragam terbentuk pada bagian dalam daerah kontak sekitar tubuh batuan beku. Pada umumnya merupakan reflektasi batuan asal. Struktur ini diibaratkan seperti tanduk. Kemudian ada milonitik, di mana struktur yang berkembang oleh adanya penghancuran terhadap batuan asal yang mengalami metamorfosa dinamo. Batuan berbutir halus dan liniasinya ditunjukkan oleh adanya orientasi mineral yang berbentuk retikuler, terkadang masih menyimpan lensa batuan asal. Kemudian ada batuan katalastik. Struktur ini hampir sama dengan struktur milonit, hanya butirannya lebih kasar. Berikut ada contoh-contoh struktur non-foliasi. Yang pertama ini ada struktur hornfelsik, dapat dilihat pada gambar, dan yang kedua ada milonitik, dapat dilihat dari gambar, dan yang ketiga ada
struktur katalastik yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian ada juga struktur pilonitik, di mana struktur ini menyerupai milonit tetapi butirannya relatif lebih kasar dan strukturnya mendekati struktur pada tipe pilitik. Kemudian ada flaser di mana strukturnya seperti struktur katalastik, di mana batuan asalnya itu berbentuk lensa yang tertanam pada massa dasar atau milonit. Kemudian ada augen, di mana augen ini strukturnya seperti flaser, hanya saja lensa-lensanya itu terdiri dari butiran-butiran feldspar dalam massa dasar yang lebih halus. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.